Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview lagi salah satu alat yang dikirimin sama Divfluid untuk gue review. Di video sebelum ini teman-teman mungkin bisa nonton dulu yang gue mereview itu Cofmeter M1 ya, barang yang sebelah sini nih. Ya, video ada di sebelah sini, itu alat untuk mengukur kadar air sama tingkat kepadatan dari biji kopi. Nah, kali ini gue dikirimin Cofmeter A1 ya. Jadi alat ini nih untuk mengukur aktron. Nah, maka dari itu gue merasa alat ini nih cukup multifungsi ya. Buat teman-teman mungkin di sini yang roasting juga perlu gitu ya, mungkin dari sisi teman-teman di sini sebagai customer, kalau misalnya coffee shopnya benar-benar banyak banget, terus merasa atau khawatir, wah takut nanti kopi yang gue terima ini tidak konsisten atau segala macam, teman-teman bisa pakai alat ini untuk tes. Ya, dan alat ini juga sangat dibutuhkan pastinya sama sekolah kopi, mau itu coffee lab atau tempat kursus barista segala macam, ini sangat-sangat teman-teman butuhkan. Ya, nah jadi langsung aja kita close up untuk gua kasih lihat ke teman-teman. Teman-teman tuh setiap beli dapatnya apa aja. Oke, lanjut. Oke guys, jadi pertama kita lihat dulu dapatnya apa aja ya. Ini tempatnya seperti ini teman-teman ya, udah dapat tas gitu ya. Ini bisa dibilang hard case juga lah ya, karena aman nih sejauh ini. Gue juga dikirimnya sama dari Hong Kong atau dari Shenzhen ya. Nah langsung aja kita lihat ya dapatnya apa-apa aja nih. Oke, kita buka. Pertama, nah seperti ini ya teman-teman. Nah di sini ada kuas seperti ini ya. Nih kuas gini buat bersihin alatnya. Oke, terus di sini ada kayak semacam penggaris ya. Nah, penggaris ini gunanya untuk meratakan bubuk kopi nih. Kalau misalnya teman-teman mau ukurnya itu pakai yang bubuk. Oke. Terus selanjutnya di sini ada kabel charging. Ini Type C to Type C seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya ada manual book. Tuh ya, Cofmeter A1 seperti ini. Nah ini juga seperti yang gue bilang tadi ya, dia bisa connect ke aplikasi Divfluid Cafe, tapi memang masih sama seperti yang Cofmeter M1. Jadi itu cuma buat ngelihat recordnya aja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah ini ada busa gini, jadi aman banget ya. Oke, seperti ini. Ya pertama ini kita lihat ke sini dulu yang sebelah kanan. Nah ini tray teman-teman ya. Tray seperti ini. Nah traynya ini terdiri dari ada dua buletan ya, ini yang luar, dalam, sama di baliknya juga ada seperti ini ya. Nah untuk permukaan yang lebih pendek gitu, yang tipis, ini nih untuk bubuk kopi, sedangkan kalau yang dalam ini untuk biji kopi. Oke, ini bahannya dari metal teman-teman ya, jadi benar-benar solid banget ya ini. Terus selanjutnya di sini teman-teman dapat ini untuk mengkalibrasi teman-teman ya. Tuh ya, ini untuk mengkalibrasi alatnya seperti ini. Nah, di belakang juga sudah ada tulisannya seperti ini. Ya, di sini aktronnya 24,3. Oke, ini jangan sampai hilang teman-teman ya. Lanjut ke bintang utamanya. Ya, seperti ini. Oke, tuh. Dia tidak terlalu besar teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya, bandingkan dengan tangan gua ukurannya tuh. Oke, ini geser lo ya biar lebih kelihatan jelas. Tuh, cuma segini teman-teman ya. Tapi yang pasti ini bahannya metal teman-teman ya. Ini metal seperti ini. Nah, terus di bagian atas ada tulisan Cofmeternya nih ya. Nah, terus di bagian sebelah kiri alatnya di sini ada charging port Type C, lalu untuk ini ya lensa, mungkin kayak untuk ngecek aktronnya itu ada di dalam sini ya. Nah ini teman-teman bersihkannya pakai kuas, dan kalau memang teman-teman mau bersihin gitu ya, kelihatan kayak ada minyak gitu, teman-teman ini sebisa mungkin bersihin itu jangan pakai air biasa dan jangan pakai tisu ya. Di sini gue bersihinnya pakai kain yang buat kamera, buat lensa gitu ya, sama cairan pembersihnya juga sama gitu ya. Seperti ini aja teman-teman ya. Terus di sini ada lapisannya, kita buka dulu. Enak banget ya. Tuh, ini benar-benar masih baru teman-teman ya. Oke, nah terus untuk tombolnya ada di sebelah sini nih.
Nah, ini langsung aja kita close up, nanti gue jelasin ke teman-teman untuk fitur-fiturnya seperti apa aja. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke menu-menunya ya. Di sini ada buletan. Ini sebenarnya kayak capacitive touch gitu ya. Teman-teman pencet satu kali aja, dia nanti langsung akan bunyi, terus dia nyala. Ya, seperti ini. Oke, tuh ya. Nah, di sini ada tes, menu, terus di sini ada penunjuk baterai. Ya, nah ini kelihatan ada kayak gambar handphone gitu ya. Nah, ini menandakan dia sudah connect atau belum. Terus di sini teman-teman lihat ya, ada tulisan SCA. Ya, kenapa ada tulisan SCA? Karena untuk standar yang dipakai gitu ya untuk penilaian Actron di sini ada 2 ya. Nah, ini pun sudah dijelaskan di manual booknya teman-teman. Nah, seperti ini tuh. Ya, di manual booknya juga di sini sudah dijelaskan standar roasting protokol seperti ini. Ya, kalau gua di sini pakainya yang SCA aja. Oke. Kita lanjut. Ya, pertama di sini kita lihat menu dulu. Ya, di sini langsung ada tulisan tes, calibration, setting sama history. Ya, kalau tes ya ini seperti biasa lah ya, langsung ngetes. Kalibrasi seperti yang gue bilang tadi, teman-teman harus mengkalibrasi pakai ini dulu ya, tapi ini nanti akan gue kasih tahu caranya. Oke, kita masuk ke setting dulu. Nah, tuh ya. Di sini yang pertama ada detection type. Ya, ini teman-teman bisa pilih mau yang bin atau yang ground ya. Nanti gua akan pilih yang bin, jadi udah bin aja. Oke, Bluetooth-nya di sini teman-teman bisa nyalain nih ya, mau mati atau nyala terserah. Kalau gua tetap on aja. Nah, di sini ada reference standard. Nah, nih teman-teman pilih nih yang tadi gua bilang ya, antara SCA atau yang common. Kita SCA aja. Untuk bahasanya di sini ada 3, ada bahasa Inggris, Jepang sama Mandarin. Screen brightness ya, ini teman-teman mau terangin boleh gitu ya, ini gue terangin aja ya. Oke, terus di sini ada auto power off, mati ketika sudah tidak dipakai dalam berapa menit gitu ya. Terus di sini ada device info. Nah, ini untuk QR-nya ya, seperti ini. Ini teman-teman tinggal scan aja, nanti dia akan langsung connect ke aplikasi di Fluid. Oke, kita back. Terus yang selanjutnya ada factory reset. Nah, ini kalau teman-teman mau ulangin lagi alatnya itu dari benar-benar settingan pabrik. Oke, terus berikutnya kita lihat ke history. Nah, ini history ini teman-teman ketika konekin ke handphone gitu ya, dia ini akan langsung ke record di handphone. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu punya device-nya ada di Fluid gitu ya, terus ada CoffMeter yang M1 sama E1, nanti dia itu semua datanya ke record, jadi dia tidak akan hilang. Gitu ya. Jadi kita back aja. Nah, sekarang gue kasih tau gimana caranya mengkalibrasi ya. Nah, ini ya, yang bagian ini nih teman-teman buka dulu aja. Nah, ini sebisa mungkin jangan sampai lecet teman-teman ya. Nih. Oke, ini taruh di tempat yang datar, terus ini ya ditaruh aja ya, seperti ini. Oke. Nah, terus langsung pencet calibration. Tuh ya, dia memastikan bahwa plate yang di bawah tadi ini Actronnya 24,3. Oke, kalau sudah, ini kita pencet aja. Nah, tuh ya, ketika dia sudah komplit ya udah. Kalau kurang yakin mau pencet lagi silahkan. Gitu ya. Kalau sudah exit, nah artinya ini sudah terkalibrasi. Oke, langsung aja ya kita tes. Lanjut. Oke guys, jadi di sini gue sudah siapkan ya. Di sini ada bubuk kopi. Terus di sini ada biji kopi. Nah, ini kopi yang sama. Terus yang bubuk kopi, cafnya ini tidak gue buang ya. Nah, sekarang gue mau start dulu dari yang biji kopi ya. Nah, kalau yang biji kopi nanti teman-teman di sini pakai yang lingkaran dalam itu dalam ya. Oke. Nah, ini gue sudah timbang. Kurang lebih untuk kapasitasnya itu dari 8 gram sampai bisa ke 7 gram atau 6 gram lah. Itu tergantung dari roast level teman-teman ya. Oke, kalau sudah seperti ini jangan lupa ya kita cross check lagi di bagian setting. Nah, ini yang bin bener ya, karena kita mau ukurnya untuk biji kopi. Oke, terus reference standarnya pertama gue mau pakai yang common dulu aja. Oke, sekarang kita tes. Pertama di sini 60,9 high roast ya, 2 high roast lagi, 3 high roast. Di sini angkanya sama. Nah, gue biasanya akan 3 kali pengetesan angkanya itu sama. Kalau sudah sama itu gue akan anggap oke, ini sudah akurat ya. Oke, sekarang gue mau coba ganti ke standarnya yang SCA. Oke,
Oke, sudah, kita tes lagi. Nah, 60,9 medium light. 60,9 medium light, sekali lagi 60,9 medium light. Nah, kalau sudah seperti ini akan gua anggap dia sudah akurat. Gitu ya. Nah, terus next di sini gua mau ukur untuk bubuk kopinya ya. Oke, kalau untuk bubuk kopi, teman-teman ini dibalik pakai yang permukaannya ini lebih pendek ya. Nah, terus ini bubuk kopinya kalau buat di dalam sini nih bisa menampung kurang lebih 3 sampai 6 gram kurang lebih ya. Nah, oke, ini langsung masukin aja. Ya, nah ratakannya teman-teman di sini bisa pakai penggarisnya. Ya, seperti ini diratakan aja. Oke. Diratain sampai benar-benar rata. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau buangin cafnya boleh, silahkan. Tapi di sini gua tidak buangin cafnya ya. Oke. Nah, terus biasanya pinggir ini gua bersihin dulu ya, biar nanti ketika cough meter E1 ini ditaruh gitu ya, dia itu akan benar-benar ngesil banget. Nah, sampai nutup gini. Sip. Nah, ini teman-teman jangan lupa, jangan langsung dites ya, karena teman-teman harus ganti di bagian ini nih. Nah, detection type-nya, karena kita mau ground ya udah ground. Pertama di sini gue mau ukur yang standar SCA dulu. Oke, kita tes. 70,4. 2 70,4. 3 70,4. Oke, nah terus sekarang gue mau ganti standarnya ke common ya. Back, kita tes. Ini tesnya benar-benar cepat banget teman-teman ya. Ketika sekali pencet itu nggak sampai 10 detik lah. 70,4 medium rose. Medium rose lagi, angkanya sama. Berikutnya masih sama. Ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini gitu ya, ini gue akan menganggap oke, ini hasilnya dia itu sudah akurat. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, terus kalau kita mau cek bener nggak nih masuk. Tuh ya. Historinya nih sudah masuk semua teman-teman. Oh, teman-teman lihat di sini. Ya. Tuh, ini yang lain-lain ini gue sudah tes dari pertama kali gue terima cough meter E1 ini. Tuh ya, dari pertama tuh. Jadi benar-benar banyak banget. Oke, nah terus selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan itu adalah, ini kan biasanya ketika teman-teman angkat seperti ini, nah dia nih di pinggiran sini nih bentar ya, coba gue kasih lihat, semoga kelihatan ya. Nih, di pinggiran-pinggiran sini nih suka ada bubuk kopi teman-teman. Nah, gue biasanya bersihkan itu, gue nggak mau posisi gini, tapi gue akan ininya ke arah bawah gitu, supaya gue mau pastiin si bubuk kopinya itu tidak ada masuk ke lensa sini gitu. Nah, ini kalau misalkan ya, coba ya, nih gue deketin. Oke, bentar ya, nih coba gue pencet ya, semoga kelihatan dia tuh kayak ada merah-merah teman-teman. Nggak tahu nih di kamera kelihatan atau enggak ya, tapi kalau misalkan ini gue lihat, gue pencet, dia tuh kayak ada titik merah, kayak ada lampunya lah gitu. Nah, itu gue rasa kayak infrared yang nembak ke ininya lah, nembak ke bubuk atau binsnya. Tuh kalau misalkan ya, nih teman-teman lihat ya, kalau misalkan di sini tidak terdeteksi gitu ya, dia keluar tulisan out of range gitu, atau mungkin roastingannya udah bener-bener gelap banget gitu ya, atau bener-bener kayak nggak di roasting, tuh biasanya dia akan keluar seperti ini gitu ya. Oke, habis ini langsung gue lanjut ke tampak atas untuk masuk ke kesimpulan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, gimana tadi setelah lihat ya untuk build quality-nya seperti apa, terus fitur-fiturnya, cara pakainya susah atau enggak ya, sama hasil pengetesannya ya. Nah, di sini gue memang sudah beberapa kali coba alat ini gitu ya, dengan gue ngerosting juga sendiri, terus gue cobain ke kopi-kopi dari roastery lain. Sejauh ini nih gue merasa tidak ada masalah. Nah, terus memang gue tidak membandingkan dengan alat yang serupa juga dengan brand yang lain gitu ya. Jadi gue berasumsi oke, ini alatnya
kalau dilihat dari kasat mata gitu ya, dengan hasilnya ini menurut gua masih akurat lah. Ya, tapi teman-teman juga harus ingat tadi ya, teman-teman itu harus pilihnya tergantung nih teman-teman mau pilih yang standar SCA atau yang common gitu. Nah, terus tips berikutnya ketika teman-teman ngukur mau yang biji kopi ataupun yang bubuk kopi gitu ya. Teman-teman ini isinya tuh pas aja sampai dia flush teman-teman ya. Jangan sampai kurang atau jangan sampai naik-naik ke atas banget. Jadi benar-benar pas aja gitu. Terus pada saat yang bubuk kopi pun teman-teman pakai yang ini ya, yang penggaris yang gue bilang tadi nih, yang sudah didapatkan itu teman-teman cuma digeser-geser aja, bukan di tap-tap gini ya, bukan di tap gini tapi digeser-geser aja gitu. Karena kalau teman-teman tekan-tekan atau dia bener-bener sampai luber ke samping-samping, itu gue pernah mendapatkan hasilnya tuh yang berubah-berubah, tapi memang berubahnya tuh angka aktronnya tuh cuma yang di belakang koma aja ya. Sedangkan itu masih masuk di wilayah contoh medium, ya udah dia masih ada di range yang medium gitu. Nah, terus teman-teman jangan pernah lupakan juga ya, di sini sudah ada manual book, teman-teman baca. Ya, manual booknya benar-benar dibaca banget lah. Ya, karena di sini infonya sudah sangat jelas kok. Terus bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris yang basic lah, gue yakin teman-teman akan paham gitu ya. Nah, untuk aplikasinya ya, dia memang sudah bisa connect ke DiFluid, tapi dia itu fiturnya sama seperti Covmeter yang M1 ya teman-teman, jadi cuma bisa ngelihat record datanya aja. Nah, semoga nih ya DiFluid nanti ke depannya mungkin entah bikin aplikasi sendiri untuk Covmeter ini, alat-alatnya, supaya nanti pengguna gitu ya bisa customize lebih banyak lah gitu. Nah, terus mungkin teman-teman di sini ada yang tanya, "Bang, terus ini harganya berapa?" Nah, jujur gue di sini belum dapat info mengenai harganya. Tapi kalau menurut gue untuk dari segi harga ini seharusnya lebih murah dari yang Covmeter M1. Tapi mungkin lebih murahnya tidak terlalu jauh lah. Nah, tapi nanti untuk link pembeliannya gue akan cantumin di deskripsi. Untuk penjual di Indonesia sepertinya belum ada, dan gue dapat keterangan lagi gitu ya, katanya ini gue orang yang pertama mereview Covmeter E1 ini gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya tertarik gitu ya, terus mau langsung beli, linknya ada di deskripsi. Atau nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya dulu lebih lanjut, lebih jelas mengenai alat ini, silahkan tulis di kolom komentar aja. Sebisa mungkin dan secepat mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.